Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Luar biasa, semua baik-baik, amin. Papo dewe, popoji maksudnya saudara. Ya, puji Tuhan, mari berikan senyuman yang terbaik di samping kiri, samping kanan. Iya, kasih senyum. Jangan kaget di sebelah kiri musuh. Kasih senyum saudara ya. Puji Tuhan, di hari ini kita boleh ada dalam satu persekutuan ibadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini berbicara tentang para rasul yang sementara menantikan akan janji Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus. Pada saat kenaikan Yesus Kristus, Yesus berkata bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus, akan turun bagi para rasul, para murid yang ada, sehingga mereka akan menjadi saksi, memberitakan tentang Tuhan yang ditugaskan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata rasul ini dalam bahasa Yunani disebut apostolos, yang artinya orang yang diutus sebagai wakil Tuhan yang penuh kuasa. Makanya mereka disebut para rasul, dan tugas utama rasul itu ada di ayat 8 pasal 1, dikatakan dalam nas pembimbing tadi, kamu akan menjadi saksiku. Itu tugas para rasul. Artinya apa saudara-saudara? Mereka akan memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka akan memberitakan tentang apa yang mereka ketahui tentang Yesus Kristus. Mereka akan memberitakan tentang pelayanan Yesus, kematian dan kebangkitannya, serta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi para rasul ini mendapatkan tugas untuk menjalankan misi Allah, memberitakan tentang Injil, tentang Yesus Kristus, tentang kebangkitannya, tentang pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya setelah mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga, mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Saudara, Bukit Zaitun ini, tempat ini disebut juga Taman Getsemani, di mana tempat ini Yesus bergumul saat menghadapi kematiannya. Namun di tempat ini juga menjadi tempat Yesus ditinggikan lewat kenaikannya ke sorga. Ini satu hal yang luar biasa saudara-saudara. Dan dikatakan para rasul ini kembali ke Yerusalem seperjalanan Sabat jauhnya. Kalau dikatakan seperjalanan Sabat, karena pada saat itu, pada hari Sabat mereka tidak boleh berjalan jauh, hanya sebatas kurang lebih 1 kilometer. Makanya dikatakan seperjalanan Sabat jauhnya, mereka berjalan itu jarak dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Dan sangat jelas disebutkan dalam pembacaan ini di bagian ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 saudara-saudara. Dikatakan para rasul disebutkan di sini, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. 11, tak kurang 1, karena Yudas mati. Kenapa harus disebutkan? Supaya pembaca tahu bahwa yang tersisa adalah 11 orang ini, 11 rasul ini saudara-saudara. Makanya dalam pembacaan ini ketika mereka kembali, firman Tuhan mencatat bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi dikatakan mereka semua, tidak terkecuali, para rasul ini bertekun dalam doa bersama-sama.
Kalau bicara bertekun Bapak Ibu Saudara, berarti di sini yang mau dikatakan bahwa para rasul ini mereka rajin berdoa atau mereka sering berdoa. Kalau bicara sehati, di sini artinya kesatuan hati untuk berdoa bersama. Jadi semua berdoa, nyandak satu berdoa, satu tidur, nyandak saudara-saudara. Jadi semua berdoa, ya sama dengan orang keluarga kan, kalau pai tua berdoa, mai tua tidur, ya tuh, mai tua berdoa, pai tua tidur, saudara ya. Tapi di sini para rasul mereka bertekun bersama, mereka semua sehati. Kalau Pak Ketua P istilah di ibadah pas kompak, ya, memang kompak, memang satu hati, nyana ada lain-lain hati, saudara-saudara. Mereka semua berdoa bersama, mereka bertekun dalam doa bersama. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jadi pertanyaan bagi kita di masa ini, masih adakah saat ini keluarga yang tekun doa bersama? Kira-kira di masa ini masih ada keluarga yang tekun berdoa bersama setiap hari? Kalau bilang tekun, rajin ya, berarti sering dilakukan doa bersama saudara-saudara. Atau sunya Riki berdoa tasono ya. Ada yang tasono di muka televisi ya toh. Sonya berdoa bersama saudara. Ya, atau ada yang berdoa masing-masing. Masing-masing gitu orangnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukan tekun doa bersama, ada yang tekun main HP, ya, tekun game. Pokoknya kalau sudah main game, selalu lupa berdoa, saudara. Ya, ini yang jadi persoalan. Atau mungkin ada yang tekun mabok bersama, saudara. Ya, pokoknya hari-hari, ya, hari-hari tekun, tekun mabok bersama, saudara. Ini yang jadi masalah. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, mengapa para rasul ini tekun berdoa? Mengapa, saudara? Sebab mereka menanti janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun atas kamu. Mereka menanti dengan cara tekun berdoa, dan tekun berdoa bersama ini menjadi lifestyle para rasul atau gaya hidup para rasul pada saat itu. Jadi sebuah kehidupan bersama menjadi sebuah gaya hidup bagi mereka para rasul pada saat mereka tekun berdoa bersama. Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga ada berapa banyak orang Kristen di masa ini yang tekun berdoa kepada Tuhan, ya? Atau mungkin sebagai orang Kristen, orang kadang-kadang lupa berdoa kepada Tuhan. Dalam keseharian kita orang lupa berdoa. Sedang mau makan lupa berdoa, saudara-saudara. Nanti sudah telang tulang baru, oh Tuhan tolong. Saat makan lupa berdoa, setelah telang tulang baru ingat Tuhan, saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang tekun beribadah di masa ini. Ada berapa banyak keluarga Kristen yang datang beribadah bersama di saat ini, saudara. Ya, ataukah yang lain datang, yang lain tasono? Ada berapa banyak suami, istri, anak duduk bersama beribadah di masa ini? Ini menjadi sebuah evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah beribadah bersama, berdoa bersama masih menjadi sebuah gaya hidup bagi kita sebagai orang percaya di masa ini? Ini yang jadi evaluasi, menjadi pertanyaan bagi kita di masa ini, saudara-saudara. Atau yang sekarang ini, yang cuma banyak berdoa, cuma banyak ibadah, ibu-ibu, bapak-bapak banyak tak tinggal di rumah, saudara. Ya, itu tuh kita bilang ya, kayak ini satu Tuhan datang, saudara, bapak-bapak tak tinggal di rumah. Karena apa? Terlalu banyak kesetinggal di rumah. Sehingga ibu-ibu kalau mau beribadah, jangan lupa ajak bapak di rumah. Amin. Ya, puji Tuhan kalau pagi ini ada bapak-bapak yang nyata tinggal di rumah. Amin. Ya, lihat kiri kanan ada tapi bapak atau nyanda ini. Ya,
Ya bapak masih tasono di blanket di rumah, kayak lala ya dan lain sebagainya. Semoga di jam 3 dan jam 6 bapak mau masuk sebentar. Amin saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, orang yang tekun berdoa akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kadang-kadang kita belum menerima apa yang dijanjikan Tuhan karena mungkin kita tidak tekun dalam doa kepada Tuhan. Alkitab mencatat, mintalah maka kamu akan diberikan. Bagaimana sebuah ketekunan itu menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang namanya orang percaya berarti mesti tekun dalam doa dan persekutuan bersama dengan Tuhan. Itu baru bilang orang percaya, saudara-saudara. Ingat, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan nyandak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Bapak ibu saudara, dan selanjutnya bagian ini menceritakan bagaimana Matias dipilih untuk menggantikan Yudas di ayat 15 sampai ayat 26. Yudas telah mengkhianati Yesus. Semua orang so tahu siapa ini Yudas. Yudas seorang pengkhianat. Dia mengkhianati Yesus, menjual Yesus, saudara-saudara. Pada akhirnya pengkhianat akan dapat setimpal dengan apa yang dia perbuat. Ya, makanya jangan jadi pengkhianat, saudara-saudara. Mau dapat DP akibat kalau jadi pengkhianat. Jangan harap-harap sekarang masih dah sedap-sedap, senang-senang. Namanya pengkhianat akan dapat DP akibat. Makanya sebelum Tuhan kipas, bertobat saudara-saudara. Jadi seorang pengkhianat sama dengan Yudas, tak belah DP puru, firman Tuhan bilang. Ya, makanya seorang pengkhianat ini diganti saudara. Matias dipilih menggantikan Yudas. Kenapa harus adakan pergantian itu? Apakah dorang 11 ini nih boleh, saudara? Ya, apakah 11 rasul ini nih boleh? Oh, mesti tambah 1. Boleh. Dorang 11 ini boleh. Ya, bukan persoalan hanya dorang 11, saudara-saudara. Tapi hal itu harus dilakukan supaya apa? Pertama, genap itu nas kitab suci dalam Mazmur yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu kepada kurang lebih 120 orang yang hadir bersekutu bersama di saat itu, saudara-saudara. Kenapa harus 11 orang ini dan tambah 1 pada bilangan yang ke-11 ini? Karena 11 ini nyandak lengkap. Karena 11 ini nyandak sempurna bilangannya, sehingga harus ditambahkan pada bilangan itu supaya genap 12. Karena memang 12 yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul, menjadi murid Yesus. Mesti isi itu kekosongan sama dengan penatua dan diaken. Penatuanya bisa rangkap diaken petugas, punya job masing-masing, punya fungsi masing-masing, punya tupoksi masing-masing. Apa yang jadi tugas penatua dilakukan itu, apa yang jadi tugas diaken dilakukan itu. Punya fungsi masing-masing, sekalipun ada fungsi bersama. Jangan diaken petugas penatua mau ambil alih, jangan penatua petugas diaken mau ambil alih, saudara. Punya tugas fungsi masing-masing. Sehingga kenapa harus ditambahkan bilangan ke-11 ini sehingga menjadi 12? Karena kosong posisi ini harus diisi. Sama dengan ceret, kalau kosong mesti isi, saudara. Sehingga diadakanlah pemilihan atau pergantian tersebut. Namun ada syarat dan ketentuan yang disampaikan oleh Petrus. Petrus bilang apa, saudara? Orang yang akan dipilih tersebut adalah orang yang datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami.
Jadi orang ini ada sama-sama dengan dorang pada saat Yesus bersama dengan para rasul, para murid ini, sejak mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga. Ini DP ketentuan, DP syarat ketika akan menggantikan posisi Yudas, saudara-saudara. Karena ini tugas yang penting, bukan tugas sembarang. Mereka ditugaskan untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Artinya yang Petrus mau bilang, dari sejak awal sampai akhir Yesus terangkat ke sorga, yang Petrus mau bilang adalah orang mau cari itu orang yang setia dari awal sampai akhir, saudara-saudara. Ini yang Petrus mau bilang kepada orang-orang yang hadir pada saat itu. Karena orang tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang ada. Sehingga mesti orang yang setia di dalam pelayanan itu. Dari awal sejak baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke sorga. Makanya ada firman yang bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Tapi kalau saya mau bilang, dari sedikit yang terpilih, lebih sedikit yang setia. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang ketika terpilih menjadi tidak setia. Pada saat pemilihan, semua baku lawang baku rebe suka jadi. Tapi pada saat so terpilih, pada saat so jadi, nyandak setia di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ini yang jadi masalah. Ya, padahal kesetiaan itu penting di mata Tuhan. Makanya kesetiaan pada masa ini menjadi mahal, saudara. Makanya orang kalau setia itu mahal. Orang kalau nyandak setia murah. Ya, tapi orang yang setia itu mahal. Karena sulit masa ini cari orang yang setia. Sama dengan itu peribahasa bilang, bagaikan mencari jarum dalam kumpulan jerami. Mau cari orang setia, cari akan itu jarum dalam kumpulan jerami, saudara. Di masa ini ada begitu banyak orang percaya tidak setia kepada Tuhan Yesus. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, mari kita menjadi orang-orang yang setia di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Saudara, maaf, banyak saat ini di berita-berita yang viral, perselingkuhan di sana sini banyak. Jadi orang Kristen sudah tahu malu. Jadi orang Kristen sama yang bukan orang percaya. Bahugel kiri kanan, berselingkuh kiri kanan, saudara. Biar orang dapat tahu, anak dapat malu, saudara. Ya, semoga petombe jemaatnya tidak ada. Amin. Jangan sampai ke siang. Kamari viral di FB. Oh Tuhan, kau itu anggota Getsemani. Oh mama. Ya, dijauhkan itu dari orang. Karena banyak kan, kalau orang lihat medsos, media sosial, saudara, banyak viral pelakor. Bapak Taria tuh DP mai tua. Kita bilang masih ada di dunia begini nih, model-model begini. Pelakor, pebinor. Minta Tuhan mana yang dong sembah, saudara. Kalau orang menyembah Tuhan Yesus, ya nak mungkin orang punya karakter demikian. Kalau orang menyembah Tuhan Yesus, pasti orang akan memiliki karakter ilahi dalam orang kehidupan, menjadi orang yang setia. Ya, sama DP mai tua bilang begini pada DP mai tua, "Pak, kita dok lupa lihat papa rupa sunyak sayang pak kita ini no. Rupa sekurang papa kasih sayang." DP tua bilang, "Katema, dengan orang pebini kita sayang apalagi bini sendiri." Oh Tuhan. Bye-bye Pak Orang bebini Pak mau sayang, oh habis ini. Memang langsung pintuas Papa begitu. Ya. Jangan saudara ya. Kalau orang pemain tua jangan tong sayang. Tong mesti sayang tong memang main tua sendiri. Amin. Yang sayang orang pemain tua, tong punya itu bukan tong punya. Amin saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu penting. Penting sekali dalam kehidupan kita. Biar orang pakai stola, kalau orangnya setianya guna, saudara. Ya, makanya kalau orang pakai stola, orang mesti setia. Kita lihat pakai stola ya. Orang mesti jadi orang yang setia dalam kehidupan kita. Stola ini pakaian jabatan dalam kerasulan di masa kini. Amin, saudara.
Bapak Ibu Saudara, bagi dunia kesetiaan akan terbangun jika ada doi. Bagi dunia. Betul atau nyanda itu? Tak kurang jadengar saudara. Orang kata kalau mau setia yang penting ada doi. Hai. Betul. Betul atau enggak? Bingung mau jawab ini saudara. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau ada banyak ibu-ibu tumingkas pada saat bapak-bapak so habis doi. Ya. Iyo, saya menemukan beberapa fakta ini saudara ya. Tumingkas saat bapak so asam urat, so supi, so nyakuna saudara. Oh, ente rupa so nyakuna, lebay atik cakar. Ya. Tapi saudara jangan demikian. Itu bagi dunia. Tapi kesetiaan itu akan teruji saat kita menghadapi kesulitan. Makanya orang setia mau dapat lihat dari mana? Bukan dapat lihat saat banyak doi. Orang juga, orang yang kenal Tuhan boleh setia saatnya doi. Tapi orang percaya akan setia pada saat dia menghadapi kesulitan saudara-saudara. Saat hidup sulit dan kita tetap setia, berarti kita orang setia. Amin. Cek. Kalau orang dalam pergumulan, dalam kesulitan, orang tetap setia, berarti memang orang setia. Amin saudara-saudara. Ya, maka dari itu setialah dalam kehidupan keluarga, setia dalam pelayanan, hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, orang yang setia pasti jujur. Orang yang setia pasti jujur. Waktu pegang doi pasti jujur saudara-saudara. Amin. Iya. Kalau diakin petugas kan bajalang, hitung, tulis, store. Iya toh? Kang. Bajalang, hitung, tulis, store. Mar kadang mar bukan di sini saudara ya. Cuma sampai ditulis store-nya store saudara ya. 2 bulan ya story. Ada kemana ya? Saudara, orang harus jujur. Orang yang setia itu pasti jujur. Marnya ada petompe pelayan khusus di sini nyendak saudara-saudara. Orang yang setia pasti rajin. Makanya jangan jadi orang yang malas. Malas beribadah, malas masuk gereja, malas pergi ibadah pas saudara-saudara, ya. Saya selalu mengatakan, kalau orang sebagai pelayan yang pergi ibadah pas, siapa mau datang saudara? Karena yang datang di ibadah pas cuma para pelayan, iyo tuh. Tapi kalau tuh nggak datang, siapa mau datang? Mar banyak itu pemalas saudara-saudara. Marnya nggak petompe jemaat semua rajin-rajin, amin. Ya, amin. Ya. Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan syarat Petrus ini ada 2 orang yang mereka usulkan. Pertama Yusuf, ya Yusuf disebut Barsabas, tapi namanya juga adalah Yustus. Makanya dikatakan dalam firman ini 2 orang, merupakan ada 4 nama di sini. Jadi 2 orang ini pertama Yusuf ini disebut juga Barsabas, disebut juga Yustus, dan kedua Matias. Saudara, ayat 24 bilang begini. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan." Saudara, dalam proses pemilihan itu dorang pilih sama dengan dalam perjanjian lama, Urim dan Tumim saudara-saudara. Itu dalam proses ada batu dong tulis dan seperti disebutkan undi. Ya, siapa yang keluar itu digoyang-goyang, siapa yang keluar itu yang Tuhan pilih, bukan dorang yang pilih saudara-saudara. Makanya di doa dorang bilang begini, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi Tuhan so pilih pas apa? Itu memuncul prosesnya demikian yang dijelaskan oleh Alkitab. Sehingga dalam proses itu mereka harus berdoa. Artinya mereka melibatkan Tuhan dalam proses itu, bahwa Tuhan yang pilih. Makanya apa yang mereka andalkan? Doa. Doa saudara, sekali lagi doa. Doa adalah
adalah kekuatan kita. Doa adalah kekuatan kita, saudara-saudara. Kalau orang solome, orang solemah, berdoa, orang pasti kuat. Karena doa akan menjadikan orang kuat saat orang berhubungan dengan Tuhan. Tapi banyak orang menjadikan doi sebagai kekuatan, saudara. Ya, ada statement bilang begini, kalau ada doi kuat, ya. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya orang bilang, ya, kalau ada statement bilang kalau mbak calon mesti banyak doi, kata saudara. Ya, maaf saya harus katakan ini, saudara, ya. Cinta kalau sekarang satu kepala berapa, saudara? Ya, saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang bilang, kalau dong kasih ambe marjang pilih, berdosa, saudara. Ya, ambe konjang pilih, bukan main nih mental begini. Jangan, saudara, ya. Tuhan yang pernah mengajarkan demikian. Ini standar dunia, Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus bilang, dia yang ada mulai dari baptisan Yohanes sampai terangkat ke sorga, artinya yang dipilih oleh Tuhan adalah dia yang setia. Dan yang terpilih adalah Matias. Luar biasa, saudara. Mungkin dentorang yang pernah dengar ini Matias penama di sini ini seperti apa, saudara-saudara, ya. Tapi muncul dalam Kisah Para Rasul. Ternyata Matias ada di situ, saudara-saudara. Ya, ternyata apakah orang yang dipilih Tuhan standarnya? Bukan karena ini, saudara. Tapi yang setia kepada Tuhan. Dalam proses pemilihan ini, Tuhan tidak lihat kayanya Matias. Tuhan tidak lihat tingginya apa yang dia pegang dalam jabatan. Tuhan tidak melihat berapa banyak uang yang dimiliki oleh Matias. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan dari Matias, saudara-saudara. Ternyata Tuhan pilih orang yang setia. Makanya pelayan khusus yang terpilih ini adalah orang-orang yang setia. Amin. Yang sembarang Tuhan pilih ini, pelayan-pelayan khusus ini. Mereka adalah orang-orang yang setia, saudara-saudara. Makanya kalau orang ingat cerita tentang Daud dipilih menjadi raja, saudara, Samuel hampir salah urapi. Kon Tuhan kasih ingat Pak Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata Tuhan jaliat orang hati, saudara. Hati yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan Matias yang terpilih. Firman Tuhan bilang Matias kena undi. Undi ini tadi saya sudah jelaskan, saudara, merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi undi pada waktu itu sebuah tradisi, sebuah kebiasaan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Itu tadi kita bilang, dorang tulis nama di batu, kong yang keluar itu yang dipilih oleh Tuhan. Sama dengan orang kalau pemilihan penatua syamas, penatua diaken, so 3 kali lari, dapat terakhir apa? Undi, yoto, tulis tu nama, siapa yang dapat dia yang jadi, betul? Demikianlah, sehingga itu yang dikatakan yang dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara. Undi ini sama dengan undian togel, saudara, ya. Ada sini yang masih pasang togel, saudara. Ya. Banyak orang pada masa ini tertarik dengan togel, ya. Bangun pagi bukan tanya ada baca firman apa tadi, bangun pagi langsung tanya ada mimpi apa tadi malam. Entah otek mau rumus dan berapa ini, berapa angka mau pasang sama antar saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah dalam kehidupan yang kita jalani, kalau orang menjadi orang yang setia, kita yang akan dipilih Tuhan pada saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus dalam dunia ini. Mungkin orang ada penantian pribadi, penantian keluarga, saudara-saudara.
apapun yang kita nantikan, tapi ada penantian terbesar kita, yaitu penantian akan kedatangan Tuhan kembali ke dalam dunia ini. Dalam menanti Tuhan, orang mesti tekun berdoa, tapi juga harus menjadi pribadi yang setia. Kesetiaan itu nyak dapat lihat di mata orang, tapi dapat lihat dari orang hati, dan yang melihat itu adalah Tuhan. Semoga dalam kehidupan yang kita jalani, kita menjadi orang-orang yang tekun beribadah, tekun berdoa, tapi juga setia di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.